Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semester 6 yang Ibu banggakan? Alhamdulillah, pada pertemuan yang ke-15 ini kita dapat melanjutkan perkuliahan e-learning. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan pada topik yang sama, policy brief, akan tetapi pada komponen yang kelima, yakni cara perumusan deskripsi masalah. Ya. Dalam membuat rumusan deskripsi masalah ini, kalian harus bisa menjawab beberapa pertanyaan. Dan beberapa pertanyaan itu harus kalian deskripsikan, dijawab dan dideskripsikan dalam deskripsi masalah. Apa saja pertanyaan itu? Yang pertama, apakah permasalahannya dan mengapa penting? Gap permasalahan yang kalian angkat itu apa? Ya. Apa sih sebetulnya inti masalahnya? Dan kenapa masalah itu menjadi sebuah urgensi atau masalah yang penting yang harus dibuat sebuah kajian policy brief. Ya. Ini administrasi publik banget ini, karena masalah-masalah publik jadi sangat penting untuk dikaji. Jadi yang pertama, gap permasalahannya apa, kemudian kenapa masalah itu penting untuk dijadikan sebuah kajian policy brief. Yang kedua, di mana dan siapa yang terkait dengan permasalahan tersebut. Ini menyangkut tentang lokasi. Lokasi kajian tersebut di mana, kemudian siapa itu aktor yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Ya. Yang menjadi aktor dalam permasalahan tersebut itu siapa? Ya. Sebagai pemeran utama, kira-kira seperti itu kalau dalam judul sinetron atau filmnya. Siapa aktornya? Oke. Kemudian yang ketiga, mengapa permasalahan itu terjadi? Nah, ini yang harus kalian jawab, kalian gali sedalam-dalamnya. Why? Kenapa masalah itu sampai terjadi? Dan kalian harus bisa memberikan bukti-bukti, data, dan contoh. Ya. Bisa berbentuk data primer, dalam data sebuah tulisan, informasi berbentuk tulisan, atau informasi dalam bentuk data tabel atau data kuantitatif berbentuk angka-angka itu. Ya. Permasalahan terjadi karena adanya A, B, C, D. Nah, buktinya apa? Buktinya ini. Contohnya apa? Contohnya yang terjadi ini. Kalau seandainya contohnya anak jalanan. Anak jalanan itu mengalami peningkatan pada tahun sekian. Nah, datanya mana peningkatan itu? Berikan datanya. Nah, kenapa sampai meningkat? Nah, kalian menggali dari beberapa sumber, cari di Google. Kenapa sampai meningkat itu? Tentu saja kalau ada data peningkatan itu pasti di bawahnya dikasih keterangan. Nah, dikasih keterangan itu kalian harus menyimpulkan, oh ternyata variabelnya ini yang menyebabkan anak jalanan di Sidoarjo tahun sekian dan sekian itu meningkat. Nah, itu yang harus kalian jawab di poin pertanyaan yang ketiga. Ya, memang agak sedikit sulit, tapi di sini kalian bisa kalian harus bisa menerima tantangan ini untuk bisa nanti membuat skripsi itu lebih mudah lagi kalau kalian lolos di pertanyaan yang ketiga ini. Kemudian yang selanjutnya, pertanyaan keempat adalah apa efek dari permasalahan tersebut. Nah, ketika permasalahan tersebut tidak ditangani dengan segera, apa dampaknya? Apa saja dampaknya? Kalian sebutkan dampaknya akan seperti ini. Contohnya apa? Berikan contoh dan buktinya. Ya. Oke. Selanjutnya, setelah kalian sudah bisa mendeskripsikan masalah yang terjadi saat ini sesuai dengan judul kalian, maka
tahap selanjutnya, komponen selanjutnya adalah kalian bisa merumuskan sebuah rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan ini akan menentukan sebuah kualitas dari policy brief, ya. Jika kalian bisa memberikan alternatif kebijakan yang terpilih, yang sesuai dengan list dan terkait dengan permasalahan kalian. Jadi rekomendasi alternatif kebijakan dari berbagai alternatif itu, kemudian kalian pilih yang sesuai dengan topik dan judul yang sudah kalian tetapkan. Kemudian yang kedua, memberikan alternatif kebijakan lain. Artinya apa? Kalau judul atau permasalahan kalian itu sudah ada kebijakannya, ya, maka alternatif kebijakan ini sebagai kebijakan yang memperbarui atau mereform dari kebijakan yang sudah ada. Ya. Kalau alternatif kebijakan lain itu membuat sebuah kebijakan baru, jadi alternatif kebijakan nanti kamu sarankan membuat sebuah kebijakan baru dalam hal ini untuk mendukung kebijakan yang sudah ada. Ya, itu yang menjadikan rekomendasi ini menjadi sebuah ukuran bahwa policy brief itu mempunyai daya kualitas yang tinggi. Ya, ditentukan dari rekomendasi-rekomendasi yang akan kalian berikan. Selanjutnya adalah daftar pustaka. Ya. Kesimpulan nggak usah langsung ke daftar pustaka, lampiran juga nggak usah. Daftar pustaka, udah saja, simpel saja. Mudah-mudahan penjelasan yang Ibu sampaikan bisa menjadi pencerahan. Mudah-mudahan dikasih Allah kemudahan dan kelancaran untuk bisa menghasilkan rumusan policy brief yang berkualitas. Ya, mudah-mudahan terlebih lagi mudah-mudahan kalian bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.